Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Imam Nawawi, Ustadz dan keluarga. Semoga Allah memperbaiki keikhlasan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, afwan, Anda mulai diprotes istri karena di tahap ini Anda punya schedule kajian di dekat domisili Anda ada 4 tempat majelis ilmu di 4 hari yang berbeda sepulang kerja, dan satu tempat sejauh sekitar 102 km di weekend. Ini ditambahkan secara bertahap dari awalnya 1 kali per pekan. Apakah Anda sudah terlalu berlebihan, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan, Ustadz. Terima kasih. Udah berlebihan belum? Jawabannya tergantung. Setiap orang beda-beda. Karena kalau 4 kajian dalam sepekan dinyatakan berlebihan secara mutlak, maka nggak ada pondok pesantren di Indonesia. Karena pondok pesantren kajiannya sepekan berapa kali? Ya setiap hari, gitu, dari pagi sampai bahkan dari pagi sampai malam schedule-nya tuh di banyak pondok. Jadi orang tuh beda-beda jamaah. Ada yang setiap hari itu 1 kajian, bahkan setiap hari ada 5-6 majelis. Imam Nawawi masih ingat 1 hari berapa majelis? 12. Imam Nawawi rahimahullah. Gitu loh. Jadi beda. Ada yang ada yang cukupnya sepekan sekali, ada yang 2 kali sepekan, ada yang 3 kali sepekan, ada yang setiap hari. Setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Makanya dalam riwayat Bukhari itu kan Abdullah bin Mas'ud punya kajian di sebuah komunitas setiap hari Kamis. Senang mereka, pengen nambah. Kata Abdullah bin Mas'ud, enggak, jangan nambah. Segini dulu. Nah, apakah maksudnya kajian harus sepekan sekali? Jawabannya bukan. Dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar dan para ulama yang lain, ini porsi ini tergantung orang. Intinya adalah setiap komunitas beda-beda, setiap orang beda-beda, dan parameternya adalah keselarasan antara ilmu dan amal. Itu di antara tolak ukurnya ya, di antara keselarasan antara ilmu dan amal. Kita harus berpikir bahwa ilmu yang kita pelajari akan ditanya oleh Allah. Makanya harus ada waktu belajar dan harus ada waktu beramal. Gitu hadirin. Untuk kita ya, untuk orang awam. Itu salah satu parameter. Makanya kata Abu Abdurrahman As-Sulami menceritakan bagaimana para sahabat belajar, fayata'allamul Qur'an al-ilma wal amala jami'a. Para sahabat itu belajar Quran dari sisi ilmu dan dari sisi amal secara bersama-sama, ilmu dan amal. Makanya hadirin Allah muliakan, itu penting. Dan itu yang kita sedang coba dan perjuangkan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Makanya kita mencoba dengan segala kekurangan itu, misalnya kaji Riyadus Shalihin atau kajian tiap hari, tapi nggak banyak-banyak kan kita tuh. Pada dasarnya kan sesi materi nggak pernah sampai sejam. Nggak pernah mungkin ya. Tapi intinya secara umum, mohon maaf, bukan nggak pernah. Secara umum tuh nggak sampai sejam. Terus juga yang kita pilih Riyadus Shalihin, ngikutin para ulama-ulama kita yang menerapkan membaca Riyadus Shalihin setiap ba'da sholat, biasanya di banyak masjid. Terus juga nggak banyak juga, satu pertemuan kan kalau nggak 1 ayat, 1 hadis, atau sebuah ayat atau hadis dibahas perpenggal. Kayak misalnya sekarang kan
Kita sedikit aja, satu penggalan kita bahas. Dan coba kita perhatikan, ini kurikulumnya Imam Nawawi ini rahimahullah. Kita belajar dari bab 1, bab ikhlas, sampai bab ini, itu semua keseharian. Semua keseharian. Yang sebenarnya, kalaupun kita nggak belajar, kita pasti hadapin ini semua. Gitu loh. Jadi bukannya kalau saya nggak belajar berarti misalnya kenapa Mas nggak ikut kajian Riyadhus Shalihin di sebuah tempat, saya belum siap mengamalkan. Nggak bisa. Ini daily banget. Coba lihat bab ikhlas. Emangnya kita bisa hidup satu hari tanpa keikhlasan? Nggak bisa. Setiap hari kita harus ikhlas. Jadi memang solusi harus belajar. Kita belajar bab sabar. Emangnya bisa kita hidup satu hari tanpa kesabaran? Gak bisa. Itu masalah datang terus setiap hari. Makanya kita harus belajar bab kesabaran. Terus bab apa? Bab jujur. Emangnya kita bisa hidup satu hari tanpa kejujuran? Gak bisa. Jujur itu keseharian. Kita nggak belajar, tetap kita dituntut jujur. Coba kalau ada karyawan di kantor misalnya ngambil uang kita atau nggak jujur gitu, kita tanya, kenapa Anda nggak jujur? Belum belajar bos, gitu. Antum terima nggak alasan itu? Belum belajar gitu loh. Kan nggak terima. Yang ada kita pecat tuh orang. Jadi ini keseharian. Bab nasihat itu kan emang ada setiap satu hari kita lewati tanpa ada mental nasihat dalam diri kita? Nggak bisa. Itu dituntut tiap hari kita punya mental nasihat. Bab amanat, ini kita lagi bab amanat. Tiap hari emang kita bisa hidup tanpa amanat? Nggak bisa. Jadi yang di Riyadhus Shalihin ini, alhamdulillah ya Allah kasih taufik, kita bisa belajar pelan-pelan dengan segala kekurangan kita. Ini keseharian keseharian. Ya memang harus kita pelajari. Karena bab-bab ini tiap hari kita berinteraksi, tiap hari. Tiap hari. Bab yakin, ya ini bab-bab kita. Bab amar ma'ruf nahi mungkar, kita interaksi sama istri, sama anak-anak, kan kita harus ngerti, kita harus belajar, kita harus mencoba. Nah tinggal kita berusaha mencoba mengamalkan. Makanya kajian kita nggak lama, cuman kurang lebih 1 jam atau kurang atau lebih sedikit dengan sesi tanya jawab dan lain-lain. Secara umum kan kita 24 jam, kita ambil sejam, ya masih ada 23 jam. Oke lah. Gitu lah. 1 jam 24, masih dari 24 jam masih ada 23 jam. Jadi ingat, banyak atau enggak itu tergantung kembalikan. Intinya paralelkan antara ilmu dan amal, dan pelajari juga, atau pilihlah ilmu yang memang fardu ain dan kebutuhan kita sehari-hari. Itu nasihat para ulama kalau belajar. Pilihlah ilmu yang berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, fardu ain kita keseharian, sebelum yang lain, sebelum yang fardu kifayah, sebelum yang lain. Gitu. Nah sehingga seharusnya kalau kita tepat, istri kita nggak protes. Yang ada harusnya istri kita bersyukur. Kenapa? Karena kita mempelajari ilmu keseharian dan sangat berkaitan dengan pasangan kita, lalu kita punya waktu untuk belajar dan punya waktu untuk ngamalin, dan itu artinya sikap kita dengan dia semakin baik. Nah cocok. Jadi itu jadi bukan hanya yang perlu dievaluasi, bukan hanya frekuensi dan jumlahnya, tapi materinya juga apa. Dan sudahkah kita sadar bahwa tugas kita bukan hanya berilmu, tapi juga beramal.
Belajar tuh dua konsep para sahabat, belajar ilmu, belajar beramal. Itu yang dijelaskan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna.